Selamat pagi, kembali lagi ke channelnya Rose Sindikat di Breakfast with PFK alias sarapan pagi bersama perpustakaan fotografi keliling. Kali ini episode kedua, ada kami berkunjung nih, bukan kedatangan tamu, tapi aku bertamu. Kami bertamu ke salah satu apa ya sebutnya fisika Bapak rumah tangga. Salah satu yang aktif banget di dunia perbuku foto Indonesiaan. Beliau bernama Baskara Puraga atau yang sering kita kenal sebagai Aga atau di IG-nya Aga Reds. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi kita main ke sini, punten ngeganggu. Pengen ngobrol-ngobrol tentang perbuku foto Indonesiaan lah. Diminum. Oh siap. Diminum dulu ya. Ini pagi. Oke, kalau ngobrolin buku foto nih, kenalan dulu deh. Halo, nama saya Aga. Saya sehari-hari bekerja sebagai bukan fotografer. Sehari-hari saya mengurus studio rekaman. Jadi sebenarnya bidang utama dan pertama saya musik. Karena dari situ, tapi ternyata banyak pertemuan-pertemuan yang akhirnya membuat saya terjerumus juga ke fotografi sebenarnya. Awalnya sih dari musik, mungkin karena banyak ngerjain produksian musik, produksian video klip dan segala macam. Nah dari situ juga akhirnya jadi awal mula perkenalan dengan dunia visual bisa dibilang. Nah lalu setelah saya sih pertama menggunakan kamera, mungkin waktu kecil, pasti semua orang juga sudah pernah waktu kecil sama bapak ibunya dikasih Tustel 35 mili jepret-jepret. Dari situ sih udah mulai ada perkenalan awal gitu. Namun pertama punya kamera sendiri itu hibahan dari kakak saya itu tahun 2007-2008. Nah baru dari 2009-an saya mulai mencoba aktif di dunia fotografi. Waktu itu sih seringnya sebagai fotografer komersial, jadi lebih banyak mengerjakan proyek-proyek event, wedding, event musik, terus ya banyak lah fashion dan segala macam. Namun mungkin di 2014-an saya bersama teman-teman waktu itu membuat kolektif untuk membuat suatu dibilang pergerakan juga terlalu heboh, tapi enggak lah. Intinya waktu itu kita mencoba membuat zin, foto zin bareng-bareng dengan segala keterbatasan, segala kesoktahuan gitu. Kita membuat zin dan akhirnya waktu itu kita coba rilis secara self-release, self-publish gitu. Dijual di media sosial dan segala macam. Nah dari situ mungkin awal mula perkenalan saya dengan buku foto gitu dalam bentuk zin. Lalu dari situ pun saya jadi mulai banyak mencari-cari apa itu buku foto. Saya mencoba membeli buku foto. Saya ya kalau disebut koleksi nggak banyak sih, cuman karena saya pun cukup memilih lah mau membeli buku foto siapa atau seperti apa, dan itu pun kan balik lagi kendalanya ke antara selera dan budget sebetulnya. Itu mungkin awal mulanya. Nah, kalau teman-teman kemarin lihat episode pertama tuh kan ada, atau teman-teman tahu Red Raw Center. Nah, Red-nya itu yang kemarin Mas Wahyu bilang sama Aga bekerja sama. Red itu nama studio ya? Iya, nama studio. Nama studio, dulu nama band saya pun ada unsur Red-nya gitu. Ya. Jadi udah kebiasaan aja. Iya. Berarti 2014 sudah mengenal buku foto, atau itu waktu itu sama Indo XP atau apa? Enggak, waktu itu saya kan punya grup kolektif fotografer, namanya Foto Emperan. Oh ya, Foto Emperan. Isinya fotografer, ada berapa ya? Dulu waktu pertama buat ada 13 orang. Itu isinya semua fotografer yang punya kesukaan yang sama, yaitu street photography. Dari mana-mana itu ya?
Dari Atau Bandung aja? sih, Bandung. Bandung semua. Ya meskipun sekarang ada yang jadi ada di Jakarta, ada yang di Bogor, yang mana. Cuman ya dari ber-13 itu, di situ kita mulai mencoba bereksperimen gitu dengan fotografi. Kita udah pernah sekali pameran juga waktu itu, pameran kolektif secara grup gitu. Nah dari situ ternyata ada beberapa orang yang memang memiliki ketertarikan yang sama, yang akhirnya coba menggali lebih jauh mungkin tentang buku foto gitu. Kenapa waktu itu larinya ke buku foto? Termasuk kayak ibaratnya kan 2013-2014 tuh masih ya sedikit lah. Indonesia masih awal-awal banget, awal banget. Ya sebetulnya nggak benar-benar awal ya, tapi Iya. mungkin awal kesekian Iya. dari perjalanan fotografi di Iya. Indonesia gitu. Waktu itu Belum terlalu apa ya, misalnya famous seperti sekarang ya, banget lah. waktu itu saya sama teman-teman waktu itu datang ke ke Zin Bandung Zin Fest apa ya waktu itu di Spasial. Oh iya. Itu tahun berapa itu? Itu mah udah 2000 rada kesini ya? kayaknya itu mah 2016. 2016 ya. Nah, tapi dari 2013-2014 saya tuh sering googling fotografer yang saya suka secara visual. Lalu dari hasil googling telusur demi telusuran, saya menemukan bahwa fotografer tersebut selain berpameran, mengeluarkan karyanya dalam bentuk buku. Nah, buku foto yang pertama saya punya tuh ada dua waktu itu. Yang pertama Magnum Contact Sheet, yang kedua The Suffering of Light karyanya Alex Webb. Itu saya beli langsung dari Amazon.com waktu itu, karena saya nggak tahu di sini pun dapat di mana gitu. Yang pertama ke Google munculnya di Amazon. Ya udah saya beli aja dari Amazon.com waktu itu gitu. Beli sebulan kemudian nyampe lah gitu. Nah dari situ itu 2014-an mungkin 2014-an. Nah baru di 2016 pas acara Bandung Zine Fest itu saya melihat berbagai macam lah di situ, kan ada art zine, ada segala macam gitu, termasuk publikasi dari vlog waktu itu. Oh, Bandung Zine Fest ya. Oh iya, bukan foto zine itu ya. Bukan, Iya, campur ya. campur. Iya, Nah, waktu itu yang mengeluarkan zine yang isinya foto, vlog project waktu itu. Nah, dari situ itu jujur itu menginspirasi saya dan teman-teman waktu itu. Wah, ternyata bisa nih bikin suatu bentuk karya seperti ini gitu. Karena waktu itu kan pertama melihat, kesan pertama yang kita lihat bahwa ini kita mampu buat tuh adalah murah. Itu dulu gitu. Jujur aja itu secara ekonomi ini kayaknya murah nih bikin gitu. Terus kita pun berpikir kalau misalkan isinya terlalu berat atau isinya terlalu gimana pun, takutnya malah jadi nggak nyambung dengan material dan segala macam. Itu udah mulai kepikiran sebetulnya waktu itu gitu. Karena perbandingannya saat itu adalah buku foto yang mapan gitu, yang pernah saya lihat, yang saya punya gitu, yang sudah beberapa yang saya kumpulkan kan, menurut saya adalah kita bisa bilang secara gampang mana buku foto yang mapan gitu dan mana zine yang murah gitu. Dalam artinya bukan berarti isinya tidak bagus ya, maksudnya secara produksi lah gitu, secara material dan produksi. Nah waktu itu karena kita pun tidak tahu kalau kita membuat buku foto yang bagus seperti apa, kita tahunya saya pribadi hanya tahunya membuat album foto pernikahan orang lain gitu dengan gaya yang begitu-begitu saja waktu itu gitu. Pas melihat zine, oh ini sesuatu yang bisa kita buat nih gitu. Nah dari situ ngulik sendiri jadinya, jadi ngulik. Yang pertama saya lakukan justru bukan mengulik saya mau motret apa, saya ngulik program dulu. Saya ngulik dulu Adobe InDesign waktu itu. Begitu saya mulai ngerasa wah rada bisa nih gitu bikin dari layout dari situ, baru saya coba kenalin ke teman-teman, cobain gitu, bikin. Akhirnya waktu itu kita bikin berapa? Bertiga apa berempat gitu. Kita bikin deadline. Pokoknya kita start sekarang, temanya bebas gitu. Nanti satu bulan kemudian ini harus beres. Tujuannya bukan dijual, tujuannya kita barter. Nah, kita saling mereview si zine itu gitu. Zine yang pertama itu apa judulnya? Pseudomind. Pseudomind. Ya. Kita ada tuh koleksinya di perpus. itu pertama banget. Itu pun udah maksudnya mencetak itu pun nggak sekali gitu. Jadi ada trial and error lah gitu. Coba gini, coba gitu, coba itu yang bertiga itu, yang proyek bertiga itu? Bertiga apa berempat nih saya lupa awal itu. Kalau nggak salah berempat sih, berempat yang bikin gitu. Nah dari situ kita tuker-tukeran kan, kita saling review tahu tentu saja gitu. Ini kayaknya nggak pas nih kayak gitu, gitulah gitu. Ini kayaknya enakan fotonya kecil, enakan fotonya besar gitu. Nah lalu
dari situ muncul tuh apa ya, keinginan untuk kita coba cari biar yang nge-review bukan kita aja gitu. Kita coba jual. Nah, tentunya dijual harganya dikembalikan ke masing-masing. Nah, waktu itu yang paling mahal dari antara teman-teman yang menjual tuh cuma 35.000. Saya seikhlasnya waktu itu. Bebas orang mau jual berapa. Tapi ternyata apa yang saya lakukan berhasil waktu itu. Betul ada yang membeli dengan paling murah 15.000. Karena saya tahu kalau misalkan orang yang luar kota, seburuk-buruknya dia menghargakan zin saya, pasti 10.000. Karena transfer itu hanya bisa 10.000. Paling kecil gitu. Sedangkan ongkos produksinya cuma 7.000. Jadi saya tetap untung gitu. Kalau ngomongin secara ekonomi. Ada juga yang membeli 35.000, 50.000, bahkan ada yang membeli 100.000 waktu itu. Harganya gitu. Waktu itu pertama saya buat, yang saya terjual sekitar 50 piece. Wah, Lumayan gitu, dengan harga yang beda-beda gitu ya. Nah dari situ perjalanannya nggak berhenti. Ternyata pergerakan kecil ini jadi sedikit ada perhatian nih dari anggaplah beberapa rekan-rekan fotografi yang mungkin sudah lebih dulu mengenal. Akhirnya waktu itu kita dapat tempat di Jambore Photo Street. Itu kita dapat tempat untuk diskusi bersama sekaligus mempamerkan karya kita waktu itu. Nah dari situ kan banyak masukan, banyak kritik, lebih banyak kritik tentunya gitu. Karena kita pun awal, memang itu yang kita harapkan gitu. Memang harapannya adalah kritik sebetulnya. Dari situ semangat untuk mencari tahu lebih lanjut, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari koneksi, semangatnya semakin besar dan peluangnya semakin besar juga waktu itu. Gitu. Ya. Sambil dimakan ya. Iya. Makan. Kesini-sininya kan dari zin-zin itu udah bikin berapa banyak tuh? Itu photobook juga ya? Photobook pernah sih sekali. Photobook. Saya bikin zin 1, 2, 3, 5 foto zin, 1 photobook. Photobook yang ke photobook deh. Kenapa bisa sampai itu juga kolektif ya? Kalau sampai kurang tuh? Oh enggak, kalau saya pernah mengeluarkan photobook sendiri, cuman memang nggak banyak bikinnya. Itu cuma bikin 20 piece, jualnya pun lebih. Jadi waktu itu yang mana photobooknya aku belum tahu. Pasti belum pernah lihat. Karena memang tidak dipasarkan secara maksimal. Sengaja sebetulnya tidak dipasarkan secara maksimal di media sosial. Waktu itu saya dan teman-teman foto emperan mengadakan tour. Jadi dari Bandung kita naik mobil ke kemana aja waktu ya? Ke Semarang, ke Jogja, ke Malang. Nah, ke beberapa kota lah, ke Solo. Sambil kita waktu itu tujuannya apa ya? Ingin mengajak komunitas untuk mau juga membuat cetakan seperti itu, membuat zin atau membuat buku foto. Waktu itu saya bawa beberapa zin teman-teman, membawa buku foto saya yang saya buat khusus untuk perjalanan waktu itu, sekaligus beberapa koleksi buku foto yang kita punya. Jadi sekalian memperkenalkan literasi, mungkinnya literasi buku foto ke teman-teman di kota-kota lain. Teman-temannya pun tidak secara global, artinya ke beberapa komunitas yang kita kenal aja gitu. Sambil jualan. Jadi jualannya dipakai untuk menutupi ongkos perjalanan waktu itu gitu. Nah itu saya pernah bikin buku foto, nggak banyak, cuma 15 atau 20 piece gitu. Dan udah nggak ada sekarang, udah nggak dicetak ulang lagi juga. Gitu. Kenapa tuh? Itu kan kenapa maksudnya pada tahun itu gitu. Jadi kita masih terpisah ya, belum kenal juga sama PFK gitu kan. Tapi kalau sudah mau melakukan pergerakan, misalkan mengenalkan literasi buku foto gitu. Kenapa tertarik ke buku foto gitu? Karena gimana ya, waktu itu kebetulan komunitas saya sendiri, komunitas yang kita temui di beberapa kota tersebut adalah komunitas yang base-nya adalah media sosial. Jadi kita semua bertemu di dunia maya gitu. Bahkan foto emperan pun pertemuannya di dunia maya gitu, sampai akhirnya jadi lebih sering offline dibanding di dunia mayanya gitu. Nah teman-teman agak ini kebetulan berkontribusi di artikel Buku Foto Indonesia, direktori bukufotoindonesia.com.
Yang pertama tuh menulis pengertian buku foto Indonesia. Terus yang terakhir kemarin menulis juga cara membaca buku foto. Gitu. Kalau nanya dulu deh, koleksi buku fotonya berapa banyak nih sekarang? Nggak banyak bener. Nggak Paling banyak. cuman di bawah 20 lah, nggak banyak. Karena itu tadi selera ya, maksudnya seleranya juga cukup terbatas, tidak semua suka gitu. Terus kedua, harus atur budget untuk membeli buku foto. Karena saya sendiri paham buku foto bukan barang murah sebetulnya gitu. Dia dan pantas sekali kalau dihargakan tidak murah memang gitu. Karena itu adalah bentuk karya yang apa ya? Bentuk karya, kebayang nggak sih kalau kita beli print siapa misal printnya Ya. Daido Moriyama gitu. Kalau kita lihat di online gitu, satuan aja ukuran kecil gitu, ukuran segini lah paling. Itu harganya paling murah $1.100 gitu. Itu teh satu foto gitu. Iya. Sedangkan kalau kita ingin menikmati kumpulan foto gitu yang banyak sampai kita puas gitu, sampai kaolap untuk orang Sunda, paling ideal tuh beli buku foto gitu. Karena di dalamnya ada karya yang otentik gitu, buatan si pengkaryanya jelas gitu. Ada tanda tangannya juga kadang-kadang. Dan kita bisa menikmati banyak foto gitu, secara sekaligus gitu. Dan banyak foto itu tidak serta-merta menjadikan foto itu berdiri sendiri gitu. Dia jadi suatu rangkaian yang membentuk cerita gitu. Layaknya mungkin buku teks, buku novel, buku esai dan segala macam. Nah itu. Kalau kita membahas tuh yang apa yang ditulis ya, menurut Aga buku foto itu apa? Yang sudah ditulis. Pode. Buku foto itu gampangnya mungkin adalah sebuah buku yang berisikan kumpulan foto. Secara gampangnya begitu. Sebuah buku yang berisikan kumpulan foto yang dirangkai secara sistematis gitu. Secara sistematis, ada urutannya. Fotonya pun dipilih gitu secara spesifik dan seksama mungkin gitu. Sehingga dia bisa dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dia tidak lagi terpisah-pisah seperti kita melihat print foto satuan gitu. Jadi kita membaca buku foto secara sekaligus dari awal ke akhir gitu. Atau dari akhir ke awal juga boleh sih, bebas lah kalau masalah membaca. Tapi kalau kebiasaan kita melihat buku kan dibaca dari awal ke akhir gitu. Nah itu buku foto gitu. Terus lanjut ke membaca buku foto. Ini karena ada banyak juga sih yang melihat buku foto tuh, aduh nggak ngerti gitu, atau itu gimana ya? Saya juga nggak gitu. ngerti. Bener, maksudnya banyak juga kalau saya lihat buku foto nggak ngerti apa ya. Iya. Itu sering juga gitu. Karena membaca buku foto itu membutuhkan apa ya? Kalau di tulisan saya tulis membutuhkan waktu yang khusus. Gitu. Jadi nggak kayak kita baca koran lah. Kalau kita baca koran kan bangun tidur baca koran bisa, sambil makan bisa, sambil ngopi bisa, sambil lewat baca headline koran aja udah. Oh, kita kurang lebih ngerti lah ini isinya apa gitu. Nggak kayak baca koran betulnya gitu. Lebih kayak, kalau buat saya sih lebih kayak baca novel. Jadi perlu waktu untuk membacanya. Bedanya kalau novel, kalau saya baca bisa di tengah-tengah berhenti dulu gitu. Kalau buku foto sih kebiasaan saya selalu membaca dari awal ke akhir gitu. Biar punya pengalaman yang penuh sebenarnya. Nah, cara membacanya sesuai kebiasaan saya sih, mungkin yang pertama adalah ketertarikan saya dulu. Jadi saya biasanya mencari buku foto dengan googling dulu, cari tahu dulu nih siapa pengarangnya, bukunya apa judulnya. Lalu kalau misalkan ternyata ada narasi kecil atau sinopsisnya, saya baca juga gitu. Nah dari situ kan kita udah lihat nih temanya apa sih yang diangkat dari si buku tersebut. Biasanya kalau misalkan temanya saya rasa cocok dengan apa yang saya pengen baca, apa yang pengen saya tahu, cocok dengan selera saya beli. Kalaupun nggak beli ya pinjem lah kalau misalkan ada yang punya gitu, kalau belum bisa beli. Nah dari situ tentu impresi pertama saya adalah bagian luar buku, selalu itu gitu. Karena ya itu yang pertama kelihatan gitu, nggak langsung kita nerima buku yang pertama kelihatan adalah halaman ke-10 kan, enggak gitu. Pasti
pasti cover, packaging dan segala macam. Nah dari situ itu sendiri buat saya sudah memberikan impresi tertentu gitu. Apakah ternyata covernya dilapis linen misal. Oh ternyata sangat kasar, raw dalam artian bindingnya pun tidak dilem, hanya dijahit, atau bahkan bindingnya pun tidak dibinding, hanya di loose binding misalnya gitu. Dari situ sudah memberikan sedikit gambaran kira-kira apa yang mau disampaikan gitu. Kalau misalkan bukunya sangat formalis, rapi, kemungkinan isinya pun biasanya rapi gitu. Kayak misalkan kalau lihat beberapa produksian buku foto Jerman itu kan sangat rapi, cenderung kaku, dingin gitu. Eropa ya. Dan dalamnya pun ya begitu gitu. Dalamnya pun biasanya kaku, dingin, formalis gitu. Beda dengan misalkan buku foto produksian Jepang, Cina misalnya. Dan beberapa Eropa bagian lain pun sama lah gitu. Indonesia termasuk beragam juga ya. Penggunaan cover, packaging dan binding yang berbeda-beda itu juga cukup beragam lah gitu dibanding buku-buku Eropa atau Amerika yang old style Amerika gitu. Klasik. Dari situ baru buka halaman pertama dan seterusnya. Biasanya kalau ada teks dibacanya terakhir gitu. Biar pasti dibaca teksnya, pasti saya dalami juga gitu kalau pas bagian membaca teks. Bahkan kalau misalkan di teksnya ada hal-hal yang tidak saya paham, saya googling juga, saya cari tahu juga gitu. Tapi teks saya lakukan terakhir karena pengalaman yang ingin saya dapatkan adalah melihat fotonya gitu. Melihat fotonya, merasakan fotonya gitu. Bahkan tenggelam dengan apa yang sedang dibicarakan oleh foto-foto, kumpulan foto demi foto itu gitu. Dari situ biasanya sih itu jadi selalu jadi bahan referensi saya. Karena kan saya pun sama Raus Publishing sudah mengerjakan beberapa buku foto ya gitu sebagai editor dan desainer gitu. Dan dari situ pun jadi bahan referensi biasanya buku foto yang saya punya atau yang saya baca. Tapi intinya sih ya mencoba membaca semampu mungkin gitu. Dari si kumpulan foto itu, kalau ada tanda-tanda yang muncul dan itu bisa saya pahami, saya coba hubung-hubungkan gitu antara foto demi foto. Kalaupun tidak tahu ya lihat saja dulu visualnya gitu. Karena kadang melihat visualnya saja pun bisa jadi sangat menarik dan pengalaman yang sangat menenangkan gitu. Kalau nanti masih bingung, coba buka di waktu yang lain gitu. Di waktu yang lain sambil riset, baca tentang siapa yang membuatnya, kenapa dia membuat buku foto tersebut gitu. Kalau ada review orang dibaca juga, di akhirnya dibaca juga gitu. Kita lihat pandangan-pandangan orang tentang buku tersebut dan segala macamnya gitu. Agar kita mendapatkan pengalaman penuh dan utuh gitu tentang ini buku ngomongin apa sih gitu. Dan kenapa buku foto ini jadi penting misalnya. Ya. Nah, mengapa buku foto ini jadi penting atau kalau menurut Aga sendiri perkembangan buku foto di Indonesia ya, perkembangan buku foto di Indonesia dan kayaknya kan semua ini makin banyak yang bikin sama sih seperti buku-buku biasa ya, buku-buku yang lain gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Itu mah wajar ya, ya namanya buku gitu. Iya. Cuma kalau buat Aga gitu, buku foto yang bagus tuh kayak gimana? Susah ya, gimana ya? Yang bagus tuh ya paling gampang sih mungkin koneksi antara apa yang dibicarakan dan yang tidak dibicarakan, artinya antara packaging, cover dan segala macam dan isinya dan bentuknya dan ukurannya dan kertas dan semua materialnya saling menguatkan satu sama lain gitu. Mungkin itu buku foto yang bagus menurut saya. Dan ceritanya menarik tentu gitu. Ceritanya menarik. Kalau misalkan itu ceritanya inspirasional ya inspirasional. Kalau itu ceritanya memang penting untuk dunia tahu. Nah dari situ buat saya itu adalah buku foto yang bagus gitu. Kalau yang jelek saya nggak tahu lah kalau yang jelek kayak gimana. Tapi kalau yang bagus mungkin gitu. Mungkin kalau bagus enggak sih kayaknya agak subjektif ya. Pastilah, pasti ada unsur selera juga. Mungkin tepat kali ya. Ya. Yang pas gitu. Pas gitu kali ya. Yang pas, segalanya pas gitu. Isinya pas, luarnya pas. Cara memasarkan atau cara menampilkannya pas, itu bisa jadi poin juga gitu.
Kalau tadi tuh perkembangan buku foto di Indonesia. Saya lihat sih mungkin tahun-tahun sekarang sih udah mulai ada penurunan mungkin. Oh, justru penurunan. Penurunan dibanding waktu pas awal-awal saya mulai mendalami, waktu itu kayaknya lebih banyak deh. Rilisannya lebih banyak kalau ngomongin jumlah ya. Rilisannya lebih banyak dibanding sekarang gitu. Sekarang ada sedikit penurunan, bahkan saya sendiri sebagai pembuat buku foto saya sendiri pun mengalami penurunan gitu. Ininya apa aja? Iya nih, tahun ini belum rugi lagi nih. Gitu. Saya ada 3 buku foto yang sedang dikerjakan. Sama, belum beres. Gitu. Dan ya maksudnya masalah itu sesuatu yang baik atau enggak saya nggak tahu, kurang tahu lah. Tapi waktu pas banyak tuh saking banyaknya buat saya sendiri, ya saya nggak tahu kalau PFK atau ya maksudnya kalau PFK kan pasti punya cukup akses lah untuk melihat kumpulan buku foto yang terbit di tahun tersebut gitu, karena sering ada di event, sering dapat donasi mungkin atau acara dan segala macam. Kalau saya kan tidak berada di posisi untuk bisa mendapatkan atau bisa membaca semua buku foto yang hadir gitu. Nah, tapi kalau melihat kecenderungannya waktu sangat banyak tuh itu benar-benar bisa sangat jomplang antara yang menurut saya bagus sekali gitu, dan yang tidak tepat sama sekali, itu bisa sangat banyak jumlahnya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih sedikit, tapi orang jadi punya kecenderungan lebih berhati-hati untuk mengeluarkan. Karena apa? Mungkin karena pengaruh semakin banyaknya pengetahuan yang tersebar. Adanya workshop, adanya webinar kalau sekarang mungkin, adanya acara-acara yang berhubungan dengan buku foto. Itu juga jadi membuat orang kayaknya jadi lebih berhati-hati gitu untuk menerbitkan gitu. Hati-hati di sini dalam artian mudah-mudahan artiannya positif ya. Maksudnya hati-hati di sini adalah ingin mengeluarkan yang sebaik-baiknya gitu. Ya. Kalau secara lihat dari donasi tadi atau event, memang kalau melihat makin sih banyak sih. Banyak yang menerbitkan, tapi betul sih yang hati-hati ya. Jadi, termasuk saya juga sangat hati-hati, nggak keluar-keluar. Karena itu kadang takut ya, mungkin entah takut apa gitu ya. Nunggu momen. Nunggu wangsit kalau saya kapan nih. Apalagi sekarang katanya lagi COVID gitu, takutnya banyak faktornya ya. Banyak faktor ya. Kayaknya kalau mau dikeluarin sekarang agak-agak susah, takut karena mungkin produksi dan lain-lain. Cuma ya mudah-mudahan sih, kayaknya ada terus gitu ya. Pasti ada terus sih, harusnya ada terus, karena ya buktinya dari awal pertama kemunculannya aja tahun berapa ya yang saya pernah baca tuh, Anne Atkins 1800-an ya sampai sekarang aja masih ada gitu. Maksudnya tidak menjadikan buku foto adalah benda yang sampai tidak mungkin lagi keluar gitu. Layaknya yang saya ketahui dengan CD, kaset, piringan hitam itu masih keluar. Padahal kan dengerin musik sekarang sangat mudah gitu, semudah mengklik di handphone gitu. Tapi itu masih ada yang mengeluarkan dan mesti punya pasar gitu. Dan saya rasa pasarnya tidak akan pernah hilang kecuali alat material pembuatnya sudah benar-benar hilang dari muka bumi, mungkin tidak ada lagi gitu. Jadi kalau misalkan tergantikan dengan izin gitu, elektronik atau apa ya maksudnya digital gitu-gitu, kayaknya nggak ya. Kalau buku teks kan sekarang banyak tuh ya. Saya pun termasuk orang yang membaca e-book gitu, e-book di dalam gadget e-book reader gitu, atau di HP sekalipun gitu. Tapi kan menurut saya menikmati teks, itu balik lagi saat saya menikmati teks di buku dan di gadget yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk dibaca enak juga kayak layaknya buku. Harapannya buku foto di Indonesia ini, saya harapannya adalah makin banyak yang buat, karena dengan makin banyak yang buat saya juga makin banyak uang. Karena gini, maksudnya bukan hanya soal uang sih, maksudnya saat ngomongin yang makin banyak yang buat kan artinya akan terjadi persaingan yang sehat antara pengkaryanya, tentunya antara desainer misal, atau antara publisher sekalipun. Makin banyak publisher, karena kan publisher di buku foto di Indonesia pun masih sangat sedikit gitu.
masih kehitung jari, itu benar-benar kehitung jari gitu. Bukan perumpamaan gitu, dihitung jari itu gitu. Nah, dari persaingan yang sehat itu mungkin bisa menumbuhkan budaya baru gitu. Karena menurut saya buku foto di Indonesia belum jadi budaya. Bukan budaya, belum jadi budaya di fotografernya sendiri, apalagi budaya secara umum gitu ya. Di bidang ini gitu, di bidang visual gitu. Kalau di negara lain kan itu udah jadi budaya lah. Orang bikin, misalkan di Jepang gitu, orang bikin karya ya hasilnya buku atau pameran gitu. Atau buku dan pameran gitu. Sama halnya di negara-negara lain pun begitu. Itu udah jadi kebiasaan karena mungkin elemen pendukungnya sudah sangat mendukung gitu, sudah sangat banyak, ada opsi yang bisa dipilih sesuai kriteria karakter masing-masing. Publisher pun punya karakter, gitu. Desainer pun punya karakter, dan makin banyak ya makin bisa memajukan, ini klise sih, tapi memajukan fotografi Indonesia gitu di mata dunia gitu. Karena dari beberapa report teman saya yang punya toko buku foto juga kan jualan di negara lain, ternyata apresiasinya cukup bagus dengan buku foto Indonesia gitu. Cetakannya pun dibilang bagus gitu, tidak jelek lah, not bad gitu. Tapi ya itu tadi sih, maksudnya ya harapannya mungkin orang tuh ya mungkin yang pertama adalah orang tuh semakin dulu gitu. Meskipun saya tahu itu yang dilakukan PFK dan kawan-kawan juga ya gitu, tentang memperkenalkan buku foto dan segala macam gitu. Ya mudah-mudahan yang pertama dulu adalah orang semakin ngeh akan pentingnya buku foto gitu. Dari situlah baru mungkin akan tercipta ekosistem yang lebih luas, ekosistem yang lebih kuat gitu untuk pengembangan buku foto ke depannya gitu. Terlepas nantinya akan banyak yang bagus banget, banyak yang kurang bagus mah ya itu mah ya namanya juga. Kalau buku teks juga kan sama ya begitu gitu. Jadi nggak jadi masalah gitu. Tapi kan makin banyak yang buat, makin banyak yang ngeh. Masyarakat umum yang bukan fotografer tahu dan mau membeli pun akan mudah-mudahan semakin banyak gitu, semakin banyak yang tahu gitu. Jadi mungkin ada perlu dipikirkan juga bagaimana memberitahukan atau sharing kepada masyarakat awam fotografi tentang pentingnya dan menariknya buku foto gitu. Itu pun jadi suatu yang kayaknya harus mulai dilakukan banyak pihak gitu. Ya itulah PFK, kenapa makanya apa kemana-mana ya. Iya. Dari anak sampai dewasa, pinggir jalan, di pasar, kemana-mana. Ya kan sebetulnya karena mungkin dari kecil kita pun dijejalinya banyak amat teks ya. Kalau kita lihat buku paket pelajaran punya ponakan saya aja yang SD gitu, ya ada ilustrasi gambar atau apa, tapi kan hanya sepersekian, sedangkan teksnya sangat banyak gitu. Sedangkan Candi Borobudur isinya gambar semua gitu. Prambanan isinya gambar semua gitu, bukan tulisan gitu. Nah, kenapa kita nggak belajar dari situ gitu? Cuma kendalanya mungkin ya, mau bikin buku foto tuh mahal gitu, atau gimana gitu. Itu benar ya? Gimana ya? Kadang-kadang agak-agak ini juga ya? Iya, mahal murah kan tergantung mau dibikin seperti apa pada akhirnya buku fotonya. Apakah mau dibikin murah? Bisa, kenapa enggak? Ya contohnya tadi saya bikin zin, modal 7.000 bisa kok gitu. Dan dijual pun waktu itu laku-laku aja kalau memang sasarannya tepat gitu. Kalau ngomonginnya kemungkinan ekonominya ya gitu. Tapi kan mungkin banyak juga orang yang, saya yakin banyak lah orang-orang yang tidak terlalu memikirkan ekonominya gitu. Tapi mereka belum tahu buku foto. Nah itu sebetulnya yang mesti dikejar. Maksudnya orang-orang tersebut lah yang harus tahu bahwa ada nih ada sebuah cara untuk membuat karya kita ini terkumpul dalam satu elemen yang utuh dan bisa dilihat dengan lebih, ya dibilang lebih apa ya, lebih masif juga, nggak selalu karena media sosial lebih masif, tapi bisa dilihat secara utuh lah si karyanya gitu. Ya kalau misalkan ngomongin karya kan kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau orang saat ini lebih senang melihat di Instagram atau di website gitu. Ya tapi tapi website dan Instagram itu website dan Instagram itu sebetulnya bisa jadi kekuatan juga untuk menaikkan popularitas atau apapun lah tentang buku foto gitu. Kayaknya kalau udah ngobrolin buku foto, lagi sama Aga lah, aduh
nggak akan beres-beres. Seru banget. Terus makasih banget hari ini ada boleh main Sama-sama. ke rumah Aga. Rumahnya enak banget, sejuk, adem gitu, dingin. Jauh tapi ya. Jauh lumayan, pegel, tapi ya asik, seru banget. Makasih sekali lagi. Kayaknya nanti kita pengen ngobrol lagi mungkin ya, jangan kapok. Teman-teman, terima kasih yang masih menyimak Breakfast with TFK. Ikutin terus, like, apa lagi? Komen, share, and subscribe. Sampai ketemu ya teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi.